Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Pada sahabat, di kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang pemaparan daripada pemahaman ilmu mantik. Di mana sebelumnya akan saya perkenalkan sahabat saya yang bernama Arjuna, yang kedua Pak Ahmad Rijal Maulana. Maka langsung saja pada sesi tanya jawab yang mana akan disampaikan oleh Pak Rijal Maulana, kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Alhamdulillah pada hari ini. Untuk pertanyaan saya ajukan kepada Pak Arjuna ya, mengenai mantik itu maksudnya apa yang dimaksud dengan ilmu mantik? Baik, saya jawab. Ilmu mantik seperti yang kita tahu itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Hashim. Ilmu mantik adalah ilmu yang membahas tentang kaidah yang melindungi akal dari kesalahpahaman dalam berpikir. Jadi dengan belajar ilmu mantik kita dapat mencegah akal kita dari kesalahan dalam berpikir. Seperti itu, Pak Rijal. Terus manfaat untuk mempelajari ilmu mantik itu apa ya? Manfaat. Ya, jadi manfaatnya itu kita jadi bisa membedakan pemikiran, mana yang pemikiran itu benar dan mana yang pemikirannya itu salah, atau mana yang pendapat benar, mana pendapat salah. Seperti itu. Jadi kita bisa membedakan di antara keduanya itu. Untuk membahas untuk pertama kali dalam mempelajari ilmu mantik itu apa? Jadi dalam pertama kali kita belajar ilmu mantik, yang pertama itu harus mengetahui tentang lafaz dan pembagiannya. Yaitu ada mufrad dan ada lafaz murakkab. Lafaz mufrad juga banyak macamnya. Contohnya itu kayak isim, kalimah, sama adat atau alat dalam ilmu nahwu biasa disebut alat. Seperti itu. Dalam lafaz murakkab itu ada macamnya? Iya. Jadi yang namanya lafaz murakkab, ada yang namanya lafaz murakkab nakis dan ada juga namanya murakkab tam. Kalau murakkab nakis, jadi itu murakkab suatu kalimat yang apabila disampaikan pendengarnya itu belum langsung memahami berita tersebut. Apabila murakkab tam itu langsung bisa memahami perkataan tersebut. Seperti itu. Jadi itu artinya apa ya? Maksudnya isim itu apa? Isim itu suatu lafaz yang menunjukkan pada makna yang tidak terpengaruh oleh waktu dan macam-macamnya. Dan ya waktulah pokoknya yang tidak terpengaruh oleh waktu. Macamnya itu seperti muhasil, ya, muhasil dan adami. Kalau muhasil itu ada, terus makdul itu yang tidak ada, dan adami itu yang hilang, sesuatu yang hilang. Seperti itu. Apa yang maksud dengan isim kuli? Isim kuli.
Isim kuli itu terbagi menjadi dua, ya. Itu ada namanya kuli irdi dan kuli zati. Kalau kuli irdi itu yang berada di luar hakikat. Kalau kuli zati sifat yang tidak bisa berubah. Contohnya kalau dari kuli irdi itu ada kayak tertawa sama putih. Jadi contohnya tuh bisa disandarkan kepada manusia. Ya, manusia itu putih, manusia itu pada tertawa, seperti itu. Kuli irdi maksudnya apa ya? Kulit itu bisa dibagi menjadi dua. Ya, pemahaman kulit itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kulit irdi hosoh, yang mana itu khusus pada hakikat zat tapi tidak di saja, seperti tertawa yang disandarkan kepada manusia. Jadi bisa cuman sebagian manusia aja yang tertawa, padahal jadi nggak semuanya tuh belum tentu tertawa, jadi hanya sebagiannya saja. Kemudian ada kuli irdi am, ya, kata umum yang sama antara hakikat lainnya, seperti putih. Putih bisa manusia, bisa hewan, bisa benda juga, seperti itu. Di am lebih umum, seperti itu ya. Zati apa ya kuli zati? Kuli zati itu terbagi menjadi tiga lagi, yaitu ada nau, kuli zati nau, kemudian jinsi, sama fasol. Terus kalau kuliner itu yang punya bagian yang sama, kuli yang bagian yang sama. Jadi contohnya itu manusia kayak misalkan kayak saya, kayak Bang Rijal, kayak nama Puan itu pasti manusia gitu. Kemudian ada kuli jinsi, kuli zati jinsi. Itu kuli yang punya bagian berbeda tapi jenisnya sama. Contohnya hewan. Hewan memang banyak jenisnya tapi kayak unggas, terus hewan itu disebutnya sama dengan hewan. Seperti itu. Kemudian ada kuli fasol, yaitu alat untuk membedakan dengan yang lain. Jadi seperti bisa berpikir, kan hewan tidak bisa berpikir, manusia bisa berpikir, seperti itu. Moderator, Pak Arjuna untuk jawabannya sangat Oke. lengkap. Ya, terima kasih pada Kak Arjuna yang sudah berikan jawabannya. Dan selanjutnya kita membahas atau beralih kepada pertanyaan yang berikut, yang saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan pada Pak Rijal. Pak Rijal, dari tadi yang sudah dipaparkan oleh Arjuna terkait dengan mantik, kita beralih kepada pelajaran Qodia ya. Dan cara langsung atau secara gamblang saya ingin mengetahui nih pengertian daripada Qodia. Yang dimaksud dengan Qodia sendiri apa tuh Pak Rijal? Qodiyah itu adalah ucapan yang berfaedah serta mengandung kebenaran atau kedustaan. Jumlah khobariyah yang mengandung kebenaran dan kesalahan dan bisa diketahui benar tidaknya dengan penelitian atau eksperimen. Misalnya tahun depan saya akan dapat menamatkan sekolah saya, atau besok Syawal saya
akan pindah ke Surabaya. Oh, Nah, perkataan ini disebut qadiyah karena penamatan atau kepindahan. Itu mungkin bisa terjadi atau mungkin tidak terjadi. Seperti itu, Pak Iwan. oke. Kan qadiyah itu ada beberapa macam ya, Pak Rijal. Ada beberapa jenis. Yang pertama qadiyah hamliyah itu sebagai qadiyah apa tuh, Pak Rijal? Qadiyah hamliyah. Jadi, qadiyah hamliyah adalah menerangkan suatu berita dengan tidak tergantung pada berita lainnya. Gitu. Oke. Terus kalau untuk qadiyah syartiyah sendiri sebagai apa tuh pengertiannya? Nah, qadiyah itu ada hamliyah dan syartiyah. Untuk syartiyahnya yaitu menerangkan suatu berita dengan tergantung pada berita lainnya. Jadi contohnya apabila matahari telah terbit, maka siang terwujud. Nah, kalau punya uang, aku pergi haji. Gitu. Nah, daging direbus misalkan seperti itu. Oh, seperti itu. Terus kalau pemahaman daripada mahkum alaih sendiri? Mahkum alaih, Ya. yaitu sama dengan mubtalba atau fa'il atau naibul fa'il. Menurut ahli nahmu dan menurut ahli mantik, mahkum alaih lebih dikenal dengan sebutan maudu. Contohnya Ahmad pergi, Ahmad tidak pergi, itu mahasiswa sibuk. Seperti itu, Pak Iwan. Oke. Jadi yang Kalau menjadi mahkum alaihnya adalah Ahmad dan mahasiswa sebagai mahkum alaihnya. iya. Kalau makumbi, Untuk mahkum bih itu atau sebut mahmul ya, adalah sama dengan khobar atau fi'il menurut ahli nahwu. Jadi contohnya ada Ahmad makan, mahasiswa menulis. Nah, yang menjadi mahmulnya adalah makan dan menulis. Oke. Gitu. Mudah menulis ya. Terus untuk rabitah itu apa, Pak Rijal? Rabitah. Al-rabitah yakni lafaz yang menunjukkan silah atau penghubung antara maudu dan mahmul. Dan lafaz yang menunjukkan silah tersebut dengan berupa domir fasol. Gitu. Nah, contohnya zaidahum katibun. Jadi adalah penulis. Nah, lafaznya tuh hu adalah rabitah. Nah, jika dilihat dari segi maknanya, qadiyah hamliyah terbagi menjadi dua, yaitu mujabah dan salibah. Oke. Terus pertanyaan yang ketujuh, ujabah. Kalau ujabah itu sama dengan ijabah, Pak Rijal. Ujabah sama ijabah sama nggak? Atau ujabah itu apa? Nah, ujabah itu adalah qadiyah hamliyah dengan menetapkan mahmul untuk maudu. Qadiyah hamliyah yang positif. Gitu. Jadi contohnya Medan adalah kota terbesar di Sumatera. Terus ada lagi beras Cianjur adalah terbaik di Jawa Barat. Gitu. Nah, kota terbesar adalah mahmul. Ada atau terdapat pada Sumatera maudunya. Nah, terbaik adalah mahmul. Ada atau terdapat pada beras Cianjur itu yang disebut maudunya. Oke, ya. Terus pertanyaan yang ke-8 ini ada kata-kata salibah, Pak Rijal. Kalau saya sih pahamnya salibah itu kata dari salib. Nah, pengertian yang sebenarnya apa tuh salibah? Salibah adalah qadiyah hamliyah dengan menghilangkan mahmul dari maudunya. Qadiyah hamliyah negatif. Itu tadi kan positif, nah ini negatifnya. Nah, contohnya itu
Jakarta bukanlah kota kecil, atau sebagian orang Indonesia belum berpikir maju gitu. Nah, kota kecil itu mahmulnya. Jadi tidak ada atau tidak terdapat pada Jakarta, itu sebagai maudu gitu. Nah, kalimat yang kedua, berpikir maju, itu sebagai mahmul. Tidak ada atau tidak terdapat pada sebagian orang Indonesia, itu maudunya. Karena belum seluruh orang sudah berpikir maju. Nah, jika dilihat dari segi maudunya, Qadiyah Hamliyah dibagi menjadi 4. Yaitu ada Sahsiyah, Muhmalah, dan Kuliah, dan Juz'iyah. Seperti itu. Oke, terus pertanyaan berikutnya yang ke-9 tentang Sahsiyah Pak Rijal. Nah, Sahsiyah itu salah satu Qadiyah Hamliyah. Gitu. Seperti atau Hamliyah yang maudunya berupa orang atau manusia kata benda tertentu. Oke, jelas Seperti ya. itu. Terus yang berikutnya jadi contohnya Tariq bin Ziyad adalah seorang raja. Abu Bakar adalah khalifah yang pertama. Seperti itu, Pak Iwan. Oke, ya. Pertanyaan yang terakhir ini ada muhmalah. Muhmalah apa Pak Rijal? Muhmalah, jadi muhmalah itu adalah maudunya bersifat kuli atau umum dan tidak mengandung keterangan bahwa sifat umum itu terjadi pada setiap bagian maudunya. Nah, contohnya manusia sebagai kuli itu bisa menerima pelajaran yang lebih tinggi. Nah, contoh ini dikatakan muhmalah karena dapat mengikuti pengajaran tinggi atau itu sebagai makmulnya. Tidak ada atau tidak melekat kepada manusia secara kulinya gitu. Yakni keseluruhan manusia melainkan kepada sebagian manusia saja yang mempunyai biaya kemampuan atau kesempatan untuk itu. Kurang lebihnya seperti itu Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Rijal atas penjelasannya, ya memahami apa yang disampaikan. Dan dilanjutkan oleh Arjuna, silakan ada yang bertanya kembali. Baik, Pak Iwan. Terima kasih juga kepada Bang Rijal yang telah menjelaskan barusan. Selanjutnya saya ingin menanyakan yang sempat terlewat sepertinya tadi ya. Iya. Bertanya kepada Pak Iwan, apa sih yang dimaksud tasawur? Tasawur itu apa, Pak Iwan? Ya, oke. Tasawur adalah dapat menggambarkan atau membayangkan arti suatu kata. Ya, jadi menggambarkan suatu kata di sini digambarkan seperti pisang. Jadi bagaimana untuk menggambarkan benda tersebut atau buat tersebut. Seperti itu penjelasannya. Oke. Tasawur itu kayaknya ada macamnya. Kayak tasawur badi itu maksudnya gimana, Pak Iwan? Tasawur apa? Tasawur badi. Ya, tasawur badi itu menggambarkan atau membayangkan arti suatu kata yang membutuhkan penelitian dan pemikiran. Contoh, ya salah satunya tentang lapar, haus, dan dingin. Itu bisa membutuhkan penelitian dan penjelasan. Ya, ada lagi? Ya, baik. Kalau tasawur nazari itu apa, Pak Iwan? Itu malah sebaliknya, menggambarkan atau membayangkan suatu kata dengan membutuhkan pemikiran dan pembahasan. Contoh tentang listrik, ya kan? Terus tentang ruh atau tentang radio, sehingga menghasilkan suara-suara frekuensi dan gelombangnya seperti apa,
itu membutuhkan penelitian dan penjelasan. Oke. Selanjutnya kalau apa namanya tasdik. Kalau tasdik itu pengertiannya Ya, kita apa? tasdik itu asal kata tak dan sidik, yaitu pembenaran. Ya, jadi ada sesuatu yang memang tidak bisa disangkal, tidak ada tandingannya. Contoh, sebagaimana gunung, nggak mungkin yang namanya gunung itu lunak, itu bohong. Berarti kalau gambaran gunung itu ya pastinya keras, benda yang keras Ya. atau ciptaan Allah yang keras. Ya. Terus ada lagi? Selanjutnya ada namanya tasdik. Tasdik badiri juga ada ya, Pak? Ya, Apa sih tasdik itu ada dua, ada tasdik badiri. Nah, di sini dikatakan tasdik badiri adalah membenarkan atau menyalahkan arti suatu kata tanpa pemikiran dan penelitian. Ya, tidak, contoh, tidak mungkin sesuatu yang satu berada di tempat waktu yang bersamaan. Jadi nggak mungkin, ya mustahil. Seperti itu. Kalau tasdik nadori yang satunya itu apa, Pak? Ya, tasdik nadiri sendiri sebaliknya, yaitu membenarkan atau menyalahkan suatu kata dengan membutuhkan pembahasan dan pemikiran. Contoh, membenarkan bahwa orang-orang yang mati akan dibangkitkan dari kuburannya. Seperti itu yang bisa saya jelaskan, Arjuna. Baik, terima kasih. Ditutup, Bang Rizal. Silakan. Oke, kembali kepada moderator dari penjelasan sahabat saya yang bergabung di Medium ini. Kiranya dapat bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.